Salawat beserta salam kita layangkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa iyyakumullah. Kemudian tidak bosan-bosannya khatib berwasiat kepada diri pribadi dan untuk kita semua pada umumnya agar senantiasa meningkatkan kualitas serta kuantitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni bimtithali awamirihi wa ijtinabi nawahihi, dengan menjalankan, dengan melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu insyaallah kita akan benar-benar menjadi hamba yang beriman dan bertakwa, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Insyaallah pada Jumat kali ini khatib akan menyampaikan tema khutbah dua perkara yang tiada bandingannya dengan perkara yang lain. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa iyyakumullah. Masing-masing kita tentu bisa menentukan, bahkan bisa memilih mana perkara yang penting untuk kita, mana perkara yang utama untuk keluarga kita, mana perkara yang begitu sangat penting untuk orang-orang terdekat kita, masyarakat kita, dan orang-orang yang di sekeliling kita. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda bahwasanya ada dua perkara yang begitu penting, yang sangat penting, yang tidak ada yang bisa membandingi, yang tidak ada yang bisa melebihi keutamaan daripada kedua perkara tersebut. Maka di dalam kitab Nasaihul Ibad dijelaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khoslatani la syai'a afdalu minhuma, al-iman billah wal naf'u lil muslimin. Dalam kitab Nasaihul Ibad dijelaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khoslatani la syai'a afdalu minhuma. Ada dua perkara yang tidak ada sesuatu pun, tidak ada apapun yang bisa menandingi keutamaan, kelebihan daripada dua perkara tersebut. Lalu apakah kedua perkara tersebut? Yakni al-iman billah wal naf'u lil muslimin. Yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah bermanfaat untuk orang-orang muslim. Hadirin jamaah Jumat, hafizani wa iyyakumullah. Membicarakan tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala mungkin terdengar gampang kalau diucapkan melalui lisan kita. Dia beriman, kita beriman, ini beriman, dan semuanya beriman. Tetapi hadirin hafizani wa iyyakumullah, banyak di antara kita yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi banyak juga di antara kita yang menyimpang daripada keimanan kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Baik secara disadari maupun tidak disadari, banyak sekali di antara kita yang semakin merosot keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali di antara kita yang semakin berkurang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan al-iman yazidu yang iman tersebut kadang bertambah, kadang berkurang. Bagaimana keimanan kita bisa bertambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Yakni kita ikuti jalan-jalan para nabi, para rasul, dan para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Auliya as-salihin. Contohnya, bagaimana cara kita menambah atau mencarja keimanan kita? Karena keimanan kita ini ibarat seperti gadget, seperti HP, seperti telepon yang berhari-hari kita pegang. Kalau tidak dicas, maka akan lemah. Lalu gimana kita mencarger, gimana kita mengecas, bagaimana supaya keimanan kita bertambah? Yakni dengan menghadiri kajian-kajian ta'lim, pengajian-pengajian, majelis-majelis ta'lim, mendatangi rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, berkumpul di halaqah-halaqah ilmu. Ketika azan telah dikumandangkan, kalau orang tersebut bergegas menuju masjid, berarti tanda bahwasanya keimanannya bertambah, akan bertambah keimanannya. Tapi kalau masih lalai, berleha-lehu, masih tidur-tiduran di rumahnya ketika azan dikumandangkan, maka itu menandakan bahwasanya keimanan kita pada saat itu sudah berkurang. Segera kita berkumpul dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang yang rajin ke masjid, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berakhlakul karimah. Hadirin hafizani wa iyyakumullah. Kemudian tentu kita ketahui bagaimana iman kita bisa berkurang, yakni kalau kita berada di jalan yang tidak seharusnya kita tempuh menuju jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, menuju tempat-tempat maksiat. Kita melangkah kepada tempat yang tidak seharusnya kita langkah, tetapi ke tempat-tempat maksiat dan lain sebagainya, tempat judi, main biliar dan lain sebagainya. Nah, maka hati-hati saat itu keimanan kita sedang berkurang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin iya keislaman kita masih ada, tapi keimanan kita semakin berkurang, maka lambat laun keislaman kita hanya sekedar Islam KTP saja. Karena kita Islam, kita bilang kita beriman, tetapi kita jauh daripada sifat-sifat orang Islam dan sifat-sifat orang yang beriman. Maka hadirin hadirin wa iyyakumullah, maka dari itu para khatib tidak habis-habisnya, tidak bosan-bosannya berwasiat kepada diri pribadinya dan semua jamaah agar senantiasa meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang membedakan kita dengan hamba-hamba yang lain di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Hadirin hadirin wa iyyakumullah. Kemudian wasfa'ul muslimin. Bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang-orang Islam? Apalagi di sekarang ini BBM naik, COVID baru saja selesai, banyak orang yang di PHK, banyak orang yang tidak bekerja. Setelah COVID selesai, BBM naik, bahan pangan naik dan lain sebagainya. Tentunya pasti banyak sekali di antara saudara-saudara kita yang Islam khususnya yang sangat kekurangan lebih-lebih dalam segi ekonomi.
maka bagaimana kita yang mempunyai rezeki yang lebih ini, kita bisa membantu, kita bisa bermanfaat kepada sesama Islam kita. Kita baru gajian, jangan hanya sekedar untuk keluarga kita saja. Ada tetangga kita yang kurang, bahkan anaknya sampai tidak mampu untuk dibiayai sekolah, bayar SPP, dan lain sebagainya, kita bantu. Ada orang yang minta-minta di jalanan, kita ada bawa sedikit rezeki, ketika kita sedang berkendara, kita kasih. Kita cari saudara-saudara kita yang begitu, yang sangat membutuhkan daripada kita. Dengan begitu, kita akan menjadi orang-orang yang sangat bermanfaat dan masuk dalam kategori hadis Rasulullah yang tadi itu, yaitu khoslatan la syai'a afdalu minhuma al-iman billah wan nafsu lil muslimin. Dua perkara yang tidak ada bandingannya, yang tidak ada sesuatu pun yang bisa melebihi keutamaan yang dua tersebut, yaitu beriman kepada Allah dan bermanfaat bagi orang-orang muslim. Bahkan Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu jauh-jauh telah menerangkan, menjelaskan kepada kita bahwasanya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling baik adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Bagi manusia, bukan hanya untuk orang Islam. Kalau manusia dipukul rata, yang Islam maupun non-Islam bermanfaat. Bahkan jauh-jauh Rasulullah SAW telah mencontohkan kepada kita bagaimana Rasulullah SAW dihujat, dimaki, dicerca oleh seorang Yahudi tua, buta, dicaci maki Rasulullah SAW oleh orang Yahudi non-Islam. Tetapi setiap hari Rasulullah SAW memberikan sarapan kepada orang Yahudi tersebut. Bahkan langsung Rasulullah SAW menyuapi kakek-kakek yang Yahudi tersebut. Hadirin hafizani wa iyyakumullah. Maka mari kita mengejar hadis Rasulullah SAW yang tadi untuk bisa masuk dalam dua perkara tersebut, yakni dalam kategori orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi sesama kita, sesama muslim kita. Ma'asyiral muslimin hafizani wa iyyakumullah. Semoga ada manfaat dan berkahnya apa yang disampaikan khatib untuk diri pribadi khatib dan untuk kita semua pada umumnya. Keutamaan dan manfaat hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hambanya hanyalah sebagai perantara saja. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim وزد وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على غير ذلك واشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa.